Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua. Persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Kita ulangi ayat 1. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Kami telah membawa tanda ungkapan syukur kami ya Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami selama seminggu lamanya dalam menghidupi kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami.
Kiranya persembahan yang kami bawa pada saat ini akan berbau harum di hadapan-Mu, akan digunakan di jemaat-Mu dan di tempat lain untuk memberitakan firman Tuhan. Inilah tanda ungkapan syukur kami, Tuhan. Berkenanlah menerima persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita memuliakan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, Bapa pengasih, setiap kali kami berkumpul pada hari pertama setiap minggu, kami duduk dalam persekutuan, merayakan bersama-sama kehidupan kekal yang Engkau nyatakan bagi kami melalui kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Sambil menjalani hidup karunia-Mu ini, kami selalu disadarkan dan kami melihat dan merasakan sendiri kami terlalu rapuh dan mudah jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan kehidupan. Dan karena itu ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami percaya firman-Mu meneguhkan dan terus menopang kami menjalani kehidupan. Kami semua siap untuk membaca dan merenungkannya. Roh-Mu menuntun kami dalam hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga firman ini bukan hanya kami pahami, kami imani hari ini, tapi juga dalam seluruh perbuatan-perbuatan hidup kami. Dalam Tuhan kami Yesus Kristus penebus dosa kami datang kepadamu.
Amin. Pembacaan pertama dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Lembaga Alkitab memberi judul Pengajaran Hikmat adalah sia-sia. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak akan diluruskan, saya ulangi, yang bongkok tak akan diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kekebalan, tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang yang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata yang kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang bersunat, orang tak bersunat, orang barbar atas orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Perbuatan yang bermakna, atau dalam bahasa Toraya, penggauran kebaktuan. Ini menjadi tema bersama seluruh gereja Toraja pada minggu ini dan akan menjadi topik perenungan kita bersama-sama dalam sepanjang minggu yang akan berjalan. Kalau dikatakan perbuatan bermakna, saya mau mengatakan kepada kita dan menjadi penegasan kita bersama-sama bahwa apa yang kita lakukan hari ini, perbuatan kita hari ini sesungguhnya dibentuk oleh nilai-nilai yang kita hidupi bahkan sejak dari kecil. Cara kita bersikap, cara kita bertutur itu dibentuk oleh nilai-nilai yang sudah kita hidupi. Tidak jadi begitu saja. Nah, terkait dengan nilai itu di Institut Teologi Gereja Toraja, tapi namanya Institut Teologi tahun 1983, ada sebuah penelitian. Mungkin teman-teman mahasiswa kalau ada, atau Bapak Ibu guru atau siapapun pernah melihat bukunya kecil,
tentang manusia Toraja. Itu produk Institut tahun 1983, masih penelitian yang dilakukan oleh almarhum Pendeta Kobong dan kawan-kawan. Di sana disebutkan ada beberapa nilai yang mencirikan manusia Toraja. Jujur, sopan, setia, ingin disukai semua orang, rajin, mencintai kedamaian, menghargai tamunya, peduli pada harga dirinya, peduli pada pernikahan. Ini menarik. Bahagia, ingin bahagia, dan penonjolan diri, dendu kalanto. Lalu tim itu berembuk mengurut-urutkan mana yang lebih dominan dari nilai-nilai ini. Muncullah satu yang paling dominan menurut diskusi tim dalam penelitian itu, yaitu kebahagiaan. Jadi hasil penelitian itu menunjukkan bahwa masyarakat Toraja cenderung menempatkan kebahagiaan sebagai tujuan hidupnya. Kita boleh membantahnya sekarang, boleh belum setuju, boleh tidak setuju, tapi itu penelitian yang pernah dilakukan dan tiba pada sebuah kesepakatan itu. Masyarakat Toraja menempatkan kebahagiaan sebagai tujuan hidupnya. Nah, yang menarik adalah kebahagiaan ini sangat terkait dengan kepemilikan. Jadi ya boleh itu kita Toraya, kita bahagia kalau kita punya sesuatu. Kebahagiaan yang yang muncul dalam penelitian tadi memperlihatkan bahwa kita akan bahagia kalau kita katakan saja kaya. Ya nalan bahasa Toraya, kaya itu ukurannya 3. Kalau kita orang Toraja ukurannya 3. Diampo itu lolo tahu, diampo itu lolo tananan, diampo itu lolo patuan. 3. Dan dalam yana di Palembang sama kehidupan kita masa kini, dalam kehidupan kita masa kini, kita bisa berkata bahwa seorang dianggap bahagia, seorang dianggap sejahtera jika dia punya anak dan pekerjaan tetap. Sekali lagi kita boleh membantah terkait pengalaman kita masing-masing, tapi ini data penelitian yang menarik untuk kita simak menjadi pengantar untuk pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Sekali lagi, seorang dianggap bahagia jika dia memiliki anak dan punya pekerjaan tetap. Makanya jika ada sahabat lama yang berjumpa, entah mungkin berpisah sejak SMA, tiba-tiba ketemu, pertanyaan template-nya adalah piro monggota. Nah ko itu talu. Wah rongkok limu ko ikosang mani. Rongkok limu ko ikosang mani. Sebaliknya, jika kita tahu dia punya pekerjaan tetap, tetapi dia belum menikah, apa yang biasa kita katakan? Mantap mo pa, den pa kurang misa. Itu nilai yang membentuk tanpa sadar membentuk kita, dan itu muncul dalam tutur kata, perilaku, perbuatan-perbuatan kita. Dan jadi dari ungkapan-ungkapan sederhana tadi tampaknya memang betul bahwa kita paling tidak sebagai orang Toraja selalu didorong untuk mempunyai, karena di sana konon terletak kebahagiaan. Dalam mempunyai itulah terletak kebahagiaan kita. Jadi kamu tahu mungkin oma-oma atau opa-opa, nenek kakek masih ingat biasa diloluan temai anak-anak. Lobok ko nataranak piada akapua nalelenan pak panundu. Lobok ko nataranak sangka kapua nalelenan kakinan. Lobok sia lobokmu, lobok siula sang barakmu. Kapua si tonda sang paningomu. Kendek koi sang barakmu membulian noko. Amulangan membuat sugi kendek mentak bianan. Amulangan sepak lindona bulan kendek untarik tonglona sugi. 2 frasa terakhir bicara tentang sugi. Kayaknya memang terkait dengan tadi bahwa kita didorong untuk memiliki, paling tidak kita didorong untuk sugi. Nah, jika dorongan yang membentuk kita berasal dari sana, 3 bacaan kita hari ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara-saudara. Bacaan kita justru memberi catatan terhadap cara pandang orang Toraja memahami kebahagiaan. Dan catatan pertama datang dari Salomo. Di dalam bacaan kita tadi Salomo memperkenalkan dirinya sebagai Hayeta Melech Israel. Di dalam bacaan kita, aku adalah Raja Israel. Tapi kalau kita cek bahasanya, sesungguhnya Salomo mengatakan, aku dulunya Raja Israel.
Dari sini kita bisa membayangkan bahwa ini Salomo yang sudah tua. Salomo yang melihat kembali masa lalunya dan berkata, aku Hayeta Melek Israel. Aku dulunya Raja Israel. Dan dia yang tua itu mengamati semua apa yang sudah dia lakukan. Entah pada saat dia menjadi raja, kita tahu Salomo menjadi raja di Israel dan Israel mencapai puncak kejayaan. Bangsa-bangsa lain tertarik mengetahui siapa Salomo, bagaimana kepemimpinannya. Ratu Seba misalnya datang berkunjung hanya untuk tahu bagaimana berhikmatnya Salomo ini. Ingin tahu bagaimana perbuatan-perbuatannya memutus perkara. Tetapi apa kata Salomo di akhir masa hidupnya itu, di masa tuanya? Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bayangkan Bapak Ibu, setelah semua kejayaan yang dinikmati Salomo di masa tuanya, dia melihat kembali kejayaan itu dan berkata, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, jika sudut pandang kebahagiaan orang toraja tadi dipakai mengukur kebahagiaan Salomo, apa patut kurang? Salomo punya istri banyak. Kalak bian marok malah leh. Salomo punya anak-anak, den lolo tahu. Apakah dia punya lolo patuan? Disebutkan dia punya puluhan ribu kereta kuda terbaik. Banyak sekali. Apakah dia juga punya lolo tananan? Punya. Istananya disebut sebagai istana. Ada yang tahu nama istana Salomo? Istananya dibangun dari kayu aras Libanon. Istananya disebut hutan Libanon. Bayangkan, jadi kalau bukan dari hutan Libanon, istana itu dibangun, itu menandakan bahwa dia beres di sini. Lolo tahu, lolo patuan, lolo tanan. Apa bang patu kurang? Rongkok liu itu Salomo. Tetapi dalam status itu dia berkata, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ibu bapak saudara-saudara, itulah yang sedang diajak oleh Salomo lewat firman Tuhan hari ini kepada kita. Dia yang masa tuanya melihat kembali semua kejayaan itu berkata, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Salomo yang tua itu tiba pada sebuah penghayatan penting. Kepemilikan, kadenan, segala sesuatu yang kita anggap sebagai sumber kenyamanan dan kebahagiaan kita itu, kepemilikan yang diidam-idamkan banyak orang itu, rupanya bisa berujung pada kesia-siaan. Dikwa den pa tai, dikwa den pa tang kyangga, dikwa den pa tang kebatuan. Ini sebuah catatan yang penting dari Salomo. Seluruh prestasi dan capaiannya selama dia menjadi raja itu membuat dia termasyhur dan terkenal. Siapa yang tidak kenal Salomo? Tetapi lagi-lagi dia mengatakan segala sesuatu itu akhirnya tidak ada gunanya. Semuanya menjadi sia-sia. Tak nasang gaina, tak nasang na kebatuan. Bapak Ibu saudara-saudara, bukankah dalam konteks dunia modern saat ini apa yang direfleksikan Salomo ini tampak nyata di depan kita? Bagi sahabat-sahabat muda yang biasa mengikuti nama-nama artis terkenal, kita bisa menyebut ada banyak nama artis yang justru ketika dia dalam puncak popularitasnya, dia jatuh pada depresi dan tidak sedikit yang bunuh diri. Ada apa sebenarnya dengan pencapaian-pencapaian yang kita kejar? Jika kita merasa popularitas itu menjadi sumber kebahagiaan, kenapa ada orang yang justru pada titik populernya dia depresi? Kalau kita merasa kekayaan itu menjadi puncak pencapaian dan kebahagiaan, kenapa ada orang yang ketika dia sedang kaya-kayanya, dia justru tidak bisa tidur memikirkan hartanya, seperti dalam bacaan kita di Lukas tadi. Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi refleksi Salomo yang kita baca dalam pengkhotbah tadi, itu mengajak kita untuk merenungkan batongan yang nana itu sumber kebahagiaan. Jika nilai-nilai yang kita hidupi didorong oleh supaya kita bahagia, perbuatan-perbuatan kita didorong oleh bagaimana supaya kita bahagia, kenapa Salomo menjadi pesimis dengan itu semua di masa
tuanya. Kenapa dia justru mengatakan semua itu sia-sia? Ibu bapak saudara-saudara, ada seorang bijak yang membenarkan kata Salomo. Dia bilang begini, pada akhirnya semua orang akan tiba pada satu titik di mana dia menyadari bahwa kita tidak harus tenar, kita tidak harus nyaman, kita tidak harus kaya, dan kita tidak harus punya kuasa untuk bahagia. Hidup kita sesungguhnya tidak mencari itu. Kita hanya haus makna, kata orang itu. Apa itu nasanga makna? Ketika yang kita lakukan itu menurut tema kita kebaktuan. Sekali lagi ini membalik cara berpikir banyak orang bahwa untuk bahagia, kaya, tenar, punya popularitas. Tapi ini mengatakan tidak. Pada akhirnya kita akan tiba pada kesadaran itu. Entah kapan. Bersyukurlah kalau kita tiba pada masa-masa kita masih jaya. Tapi bayangkan kalau kita tiba pada kesadaran itu setelah kita tua seperti Salomo. Tak mau apa bisa dipogok baru kita sadar, oh na tak banggai na temanya apa-apa. Tang menggarontok melo pale ya motona tang kebaktuan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau seperti tadi, bahwa rupanya tidak harus menjadi kaya untuk bahagia, tidak harus menjadi nyaman untuk bahagia, tidak harus menjadi tenar untuk bahagia. Fakta yang kita lihat bahwa tidak sedikit orang justru mengabaikan Tuhan dalam pencarian akan kebahagiaannya. Orang selalu tertarik ke sana. Mendekatkan kebahagiaan dengan ketenaran, mendekatkan kebahagiaan dengan kepemilikan. Dan apa yang terjadi? Ketika orang mengerjakan itu, melakukan itu, kerap ada beberapa di antaranya yang justru mengabaikan Tuhan. Itu bisa menjadi refleksi catatan-catatan kita. Tak syara ke utama teh. Bahwa ketika saya fokus pada kebahagiaan saya mengabaikan Tuhan di sana. Atau dalam bahasa Tuhan Yesus dalam Lukas tadi, ia menjadi bodoh dalam pencariannya akan kebahagiaan. Demi ketenaran, kadang ada orang mengabaikan harga dirinya dan identitasnya sebagai anak-anak Tuhan. Demi kekayaan, kadang ada orang tidak ragu menghalalkan segala cara. Bahkan jika cara itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Korupsi misalnya. Demi kekuasaan, ada juga orang yang tidak ragu menginjak-injak kebenaran supaya dia berkuasa. Singkatnya, demi kebahagiaan versi orang itu, dia tiba pada situasi yang seperti yang dikatakan oleh Salomo. Semuanya akhirnya menjadi sia-sia. Demi kebahagiaan versinya dia justru mengabaikan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, perumpamaan Tuhan Yesus dalam pembacaan yang ketiga tadi dalam Lukas, pembacaan keempat dalam leksionari kita tentang orang kaya yang bodoh, Tuhan Yesus memperlihatkan apa contoh konkret yang bisa kita lihat bahwa ketika kita mengejar kebahagiaan dengan mengabaikan Tuhan, kita bisa terjebak pada satu nilai yang ditekankan oleh Tuhan. Nilai apa itu? Ketamakan. Tuhan Yesus mau memperlihatkan bahwa pencarian kita akan kebermaknaan hidup seringkali berpusat pada diri kita. Itu yang disebutnya memuncak dalam ketamakan. Makanya Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung daripada kekayaannya itu. Di sini kalau Bapak Ibu mau mengecek kata Yunaninya plonexia, untuk tamak, plonexia. Itu adalah sebuah sikap hidup yang selalu merasa penuh. Jadi ya tu to tamak to selang, sitongan merasa ponomo. Kecuali untuk satu hal. Apa itu? Memiliki. Orang tamak itu merasa tidak butuh apa-apa lagi kecuali butuh memiliki. Itu makna yang terkandung dalam bahasanya. Entah itu memiliki apapun. Memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki pangkat dan lain-lain. Di sana kata tamak itu muncul. Nah, kita mungkin bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah salah jika kita berupaya menjadi lebih baik dalam hidup dengan berusaha memiliki sesuatu? Salah rakato ke masih kolamelo nak supaya dako bisa duka nak nali kalian itu kaparaluangku.
Salah rakato ke yate boyok-boyokku ku pakai lalu katuan. Salah rakato ke den ke bude itu tabunganku. Apakah itu salah? Bapak Ibu saudara-saudara, punya harta, punya posisi, jelas tidak salah dalam Tuhan. Yang salah adalah ketika tiba pada yang ditakutkan oleh Salomo tadi. Apa itu? Dalam seluruh yang kita nikmati itu, kita tiba pada pengabaian kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita selalu percaya, Tuhan memberikan kepada kita seluruh alat kelengkapan untuk menjadi mitranya menata kehidupan. Kita diberikan seluruh kelengkapan untuk menjadi kawan sekerja Allah di tengah-tengah kehidupan, termasuk harta, termasuk kepemilikan. Kita jangan salah sangka, kita baca Mazmur tadi dan ada banyak teks-teks di Alkitab. Tuhan sungguh tidak memusuhi orang-orang berada. Tuhan sungguh tidak memusuhi orang-orang kaya. Tetapi di dalam Tuhan, semua itu harus ditempatkan. Kita harus selalu memberi ruang hati kepada peringatan Salomo dan Tuhan Yesus. Jangan sampai semua yang kita miliki, kita nikmati menjadi kesia-siaan. Jangan sampai itu kita jadikan sebagai sumber jaminan dan pengharapan hidup kita. Konon ini katanya ketamakan ini susah dideteksi. Dia bisa muncul dalam satu kata yang kita sukai sebenarnya, sukses. Jadi ada yang mengatakan tamak ini bersembunyi dalam kata sukses. Kita berusaha untuk sukses, tapi dalam upaya sukses itu tanpa sadar kita menjadi tamak. Nah, ini hal-hal yang perlu kita wanti-wanti, jangan sampai kita terjebak pada apa yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketamakan juga bisa muncul dalam iming-iming pemberian bantuan. Ada kadang-kadang begitu ya. Ada orang mengiming-imingi saudaranya mau memberikan bantuan, tetapi dalam iming-imingnya itu dia sedang mengincar apa yang ada pada saudaranya. Bisa juga begitu. Ini cara ketamakan membungkus dirinya bisa sangat mengecoh kita. Makanya saya suka quote ini, saya suka sekali quote-nya Mahatma Gandhi. Dunia ini sesungguhnya diciptakan Tuhan dan cukup untuk kebutuhan semua orang, tetapi tidak akan pernah cukup untuk satu orang tamak. Bapak Ibu saudara-saudara, nah adakah cara untuk melawan ketamakan? Kita patut bersyukur Gereja Toraja misalnya beberapa tahun terakhir terus menggemakan gaya hidup Ugahari. Jadi untuk melawan ketamakan kita harus mengutamakan dan juga melakoni gaya hidup Ugahari. Apa tuh Ugahari? Sebuah gaya hidup mencukupkan diri. Saya bisa punya 5 handphone, tapi saya mencukupkan diri untuk satu saja karena itu sesuai kebutuhan saya. Saya bisa punya 5 handphone, tapi saya mencukupkan untuk 3 sesuai dengan kebutuhan saya. Itu gaya hidup Ugahari. Mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Bukan untuk diri kita sesungguhnya, tetapi kita memikirkan orang-orang di sekitar kita. Dalam gaya hidup Ugahari, tindakan mencukupkan diri lahir dalam kesadaran bahwa kita tidak hidup sendirian. Kita sedang berbagi kehidupan di muka bumi ini bukan hanya dengan sesama kita, tetapi juga dengan seluruh alam semesta. Saya tahu ada Teni misalnya sedang berusaha untuk menulis bagaimana sungai itu perlu juga mendapat perhatian. Ini butuh gaya hidup Ugahari. Gaya hidup Ugahari tidak hanya untuk diri kita, tetapi untuk juga orang-orang di sekitar kita, bahkan alam semesta. Itu cara salah satu Bapak Ibu, bagaimana kita harus melawan ketamakan. Nah, jika Salomo Tuhan Yesus begitu menekankan hati-hati dengan kepemilikan, tetapi kita juga diingatkan bahwa ini peringatan tapi bukan larangan. Kepemilikan sekali lagi boleh, tetapi di sana harus jelas kita tempatkan itu di dalam kasih Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudara, sesungguhnya ini pertanyaannya, di mana
letak kebermaknaan hidup kita dan kebermaknaan perbuatan-perbuatan kita. Kalau tema kita hari ini hidup yang bermakna, perbuatan yang bermakna, di mana itu terletak? Dari pengkhotbah kita nih, di akhir pengkhotbah, akhirnya pengkhotbah mengatakan begini. Satu-satunya yang penting bagi pengkhotbah adalah takut akan Tuhan. Kebermaknaan hidup ada dalam takut akan Tuhan. Ini tampak sejalan dengan penegasan para rasul dalam surat Kolose yang kita baca tadi. Di sana kita disebut sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus. Ayat 3 mengatakan bahwa Kristus adalah hidup kita. Maksudnya Kristuslah yang menjadi pusat dari seluruh kehidupan kita. Hanya dalam Kristuslah kita dimungkinkan menemukan makna hidup sesungguhnya. Mengapa? Without Christ we are nothing. Tanpa Kristus kita bukan siapa-siapa. Surat 1 Kolose pasal 1 mengatakan kita diciptakan dalam Kristus. Jadi kalau tidak di dalam Kristus kita bukan siapa-siapa. Karena itu apapun yang kita lakukan jika tidak mengarah kepada Kristus, itu yang dikatakan oleh Salomo, sia-sia, atau dikatakan oleh Tuhan Yesus, bodoh. Semua adalah kebodohan jika tidak mengarah kepada Kristus. Makanya Kolose 3 pasal 23 menegaskan ini. Apapun yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Saya ulangi. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sana kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Ketika kita melakukan apapun karena Kristus. Di sanalah perbuatan-perbuatan kita bermakna. Ketika perbuatan itu kita lakukan bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Kristus. Kalau kita melakukan sesuatu untuk orang lain, kita masih bisa sakit hati ketika tidak dihargai. Tapi ketika itu kita lakukan untuk Kristus, di sana tidak ada sakit hati. Yang ada adalah pelayanan, pengabdian, dan tindakan iman. Bapak Ibu, saudara-saudara, berbuat baik bukan untuk siapapun. Karena itu berbuat baiklah bukan karena mereka, bukan karena dia pernah menolongmu. Berbuat baiklah karena siapa kamu dan siapa Tuhan yang kamu sembah. Bahagia bukan karena kita memiliki ini dan itu, melainkan karena kita sadar bahwa kita adalah ciptaan baru dalam Kristus dan kita dimiliki oleh Kristus. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Kristus terletak kebahagiaan kita. Ikutlah mengambil bagian dalam cinta Kristus bagi kehidupan, dan di sana kamu akan menemukan kebermaknaan hidupmu. Seluruh yang ada di dalam dunia ini pengkarangan Nepong Yesus. Kita hanya ikut di sana. Kita ikut pada pekerjaan-pekerjaan Kristus dalam kehidupan. Di sanalah letak kebahagiaan. Jika kita melakukan sesuatu masih karena orang ini, orang itu, atau untuk diri kita sendiri, ancaman kesia-siaan sangat besar di sana. Tetapi kalau kita ikut seperti yang ditegaskan firman Tuhan ini, mengerjakan segala sesuatu karena Kristus, di sanalah perbuatan-perbuatan kita akan bermakna. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, milikilah harta, lolo tahu, lolo patuan, lolo tananan. Tapi milikilah itu dalam Tuhan, karena hanya dalam Tuhanlah hartamu akan bermakna. Kayalah dalam Tuhan, sehingga kekayaan cinta kasih Tuhan yang tumpah ruah kepadamu juga mengalir melalui sikap, tutur kata, dan perbuatanmu kepada banyak orang. Cintailah kehidupan sebagaimana Kristus mencintainya. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat.
Bapa di sorga, kami bersyukur bersama-sama hari ini. Kami diperkenankan oleh Tuhan merayakan keselamatan kami dalam persekutuan di jemaat ini. Terima kasih untuk seluruh perkenan-Mu. Engkau terus mengingatkan kami untuk mengawasi perilaku kami, nilai-nilai yang kami hidupi. Jangan sampai di sana ada kesia-siaan karena kami menjalaninya tanpa Tuhan. Engkau sudah mengingatkan kami satu-satunya cara membuat tindakan-tindakan kami, tutur kata kami, perbuatan kami, pikiran-pikiran kami bermakna hanya ketika kami tempatkan dalam kasih Kristus. Ya Bapa di sorga, kami selalu mengaku di hadapan-Mu, kami lemah dan sangat terbatas, tapi biarlah cinta kasih-Mu memampukan kami menjalani dan hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan kami hari ini, kami datang membawa kepadamu kekasih kami keluarga Bapak Penatua Absalon Papoton atas meninggalnya ibu mertua. Ya Bapa di sorga, kiranya seluruh keluarga ini ditopang dalam kasih Tuhan. Kami percaya dari-Mu sumber kekuatan dan penghiburan. Engkau terus berkenan menghadirkan banyak orang sebagai penghibur-penghibur di dalam Tuhan bagi kekasih-kekasih kami yang berduka. Berkati terus keluarga ini dalam duka citanya, seluruh rencana-rencana mereka, kiranya mereka rencanakan dalam takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bersama-sama untuk rencana pelayanan baptisan kudus bagi anak kekasih Anastasia Gracia yang sudah dilaksanakan juga hari ini. Kiranya baptisan ini menjadi tanda bagi keluarga dan juga bagi anak ini, bahwa Engkau menebus kehidupannya, Engkau memanggil keluarga ikut mengambil bagian dalam pemeliharaanmu bagi anak kekasih ini. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa bersama-sama mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul dalam sakit. Kami berdoa untuk Livia yang dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih Makale. Kami berdoa untuk Mama Yanti yang sudah menjalani operasi di Makassar. Ya Bapa di sorga, kami membawa ke dalam tangan kasih-Mu pemulihan kekasih-kekasih kami ini. Berkati seluruh sarana penyembuhan, dan biarlah semuanya dilihat sebagai cara Tuhan merawat dan memulihkan saudara-saudara kami yang bergumul dalam sakit. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur, berdoa kiranya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang Engkau pakai sebagai pelaksana ibadah pada sore hari ini. Kiranya semua terberkati dalam kasih Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk umat-Mu ya Tuhan. Ketika kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kami sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang mendasarkan seluruh harapan-harapan kami hanya kepada Tuhan. Kami sungguh rindu untuk bahagia. Dan Engkau mengingatkan kami, kebahagiaan itu terletak justru di dalam Tuhan saja. Ya Bapa di sorga, kami datang kepadamu berdoa untuk pemerintah kami, kiranya terus dipeliharakan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk para petugas medis TNI Polri, mereka kiranya terus dalam penyertaan dan kasih-Mu. Pakailah mereka ya Tuhan, membawa kebaikan di tengah-tengah kehidupan. Ya Allah Tuhan Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk terus Engkau tuntun. Ajar kami ya Tuhan untuk menjalani hidup tidak dalam kesia-siaan, sebaliknya dalam kebermaknaan. Karena kami percaya kami dituntun oleh Tuhan, dan yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus
Tuhan yang mengajar kami berdoa, bersama-sama demikian kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Saudara-saudara, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Pergilah, nyatakanlah kesetiaan-Mu kepada Tuhan dalam segala kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Pergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk terus melakukan perbuatan yang bermakna dalam sepanjang hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Sebelum kita bersyukur kepada Pak Pendeta, kami seluruh jemaat dan majelis bersyukur oleh karena lewat Pak Pendeta kita boleh dibekali lagi firman, dibekali lagi nasihat untuk tetap menjadi
orang Kristen yang betul-betul mengenal Yesus, sehingga seluruh hidup kita yang masih sisa ada di dalam lingkungan Tuhan Yesus. Kepada Bapak Pendeta kami bersyukur, Tuhan berkati Bapak Pendeta di mana saja bekerja, di dalam kehidupannya selanjutnya, dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya. Tuhan memberkati. Kita bersyukur dengan lagu Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Berdoalah dan serahkanlah kehidupan kita yang akan datang dalam apapun yang kita hadapi dan kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore menjelang malam bagi kita semua. Biarlah Tuhan Yesus menjadi penuntun hidup kita. Terima kasih. Selamat malam. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak
Tuhan.